Jika Anda ingin membeli rumah misalnya seharga 1 miliar dan Anda memiliki uang 1 miliar, berapa rumah yang bisa Anda beli? Tentu cuma satu rumah, bukan? Bagaimana jika saya beberkan sebuah rahasia yang tidak diajarkan di sekolah, bahwa sistem keuangan yang berlaku di seluruh dunia saat ini sebenarnya dibuat untuk menggandakan uang Anda tanpa Anda sadari. Jadi, dengan contoh uang 1 miliar yang Anda miliki tadi, bank bisa menggunakan uang Anda bukan hanya untuk beli satu rumah seharga 1 miliar, melainkan bisa untuk membeli 10 rumah seharga 1 miliar. Plus, bank dapat uang lagi 10 miliar dari rakyat, padahal asalnya cuma duit 1 miliar tadi. Inilah sistem yang diterapkan oleh para elit keuangan dunia yang membuat mereka terus bertambah kaya dan rakyat miskin jadi tambah sengsara. Ini adalah episode ke-6 dari serial video Rekayasa Kehidupan. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di Munandar TV. Saya akan menjelaskan cara menggandakan uang ini dengan animasi agar Anda lebih mudah untuk memahaminya. Selama ini, Anda hidup dengan persepsi bahwa bank adalah institusi kaya, dan kita, rakyat, lebih miskin dan butuh bank untuk menolong perekonomian. Jika Anda beruntung, bank akan berbaik hati memberi Anda utang. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Bukan bank yang kasih Anda kredit, tapi Andalah yang kasih kredit ke bank. Ketika Anda taruh duit di bank, mereka bilang itu tabungan. Padahal sebenarnya Anda memberi utang pada bank. Bank nggak bisa apa-apa tanpa duit rakyat. People power, jika Anda benar-benar paham bagaimana bank bekerja. Karena Anda tak sepenuhnya paham cara bank bekerja, Anda hidup dengan persepsi bahwa rakyat lebih butuh bank ketimbang bank butuh rakyat. Selama persepsi Anda seperti itu, bank terus menghisap uang Anda, menggandakan uang Anda untuk kepentingan mereka tanpa Anda sadari. Mari kita cermati bagaimana bank menggandakan uang Anda dengan nyetak duit dari langit. Ambil contoh, Anda punya mata uang $10.000 atau sekitar 135 juta rupiah, misalnya berbentuk fisik mata uang kertas. Anda tak ingin menaruhnya di bawah bantal karena tidak aman dan mata uang tidak berbunga di bawah bantal, maka Anda ingin menyimpannya di bank. Mereka sebut simpanan agar Anda merasa aman. Anda bisa menarik uang Anda kapan saja Anda mau. Bank itu aman dan mereka akan kasih bunga. Maka, jika Anda tidak tarik simpanan itu dalam setahun, dengan bunga 1%, Anda akan dapat mata uang tambahan $100 dari $10.000 milik Anda tadi. Berdasarkan regulasi, bank wajib menyimpan sebagian simpanan Anda dan berhak meminjamkan porsi besar mata uang Anda kepada orang lain. Ini disebut fractional reserve banking. Proporsinya berbeda di tiap negara. Saya ambil contoh 10% seperti yang berlaku di Amerika. Artinya, bank berhak meminjamkan 90% tabungan dan simpanan Anda. Maka, dari $10.000 milik Anda tadi, bank berhak untuk menggunakan yang $9.000. Tapi, $10.000 yang Anda setor di bank adalah simpanan yang bisa Anda tarik kapan saja Anda mau. Maka $10.000 Anda tetap merupakan mata uang dalam peredaran. Tapi mereka meminjamkan $9.000 kepada orang lain. Disinilah kecurangan dimulai. Kedengarannya agak gila, tapi ini artinya ada $19.000 dalam peredaran. Mereka bahkan tak perlu nyetak mata uang baru untuk tambahan $9.000 ini. Hanya digit dalam komputer bank, juga dalam bentuk buku cek. Tidak berbentuk mata uang fisik, hanya ada dalam komputer. Tapi tetap saja itu mata uang yang sah berlaku.
Dari 10.000 dolar Anda, bank lantas memberi utang 9.000 dolar kepada orang lain. Si debitur lantas membelanjakan utang bank itu untuk beli mobil misalnya. Ia lantas membayar pada penjual mobil dengan duit utang dari bank dalam bentuk cek atau kadang lewat transfer online. Pembayaran diterima oleh si penjual mobil dan ia juga tak mau memegang mata uang. Lantas ia pun menyetor pembayaran itu ke bank. Apakah ke bank yang sama atau bank yang berbeda? Tak jadi masalah karena semua bank ada di bawah sistem bank sentral yang sama. Sekarang bank menerima simpanan si penjual mobil sebesar 9.000 dolar. Maka siklus pun berulang. Bank menyimpan 10% fractional reserve yaitu 900 dolar dan memiliki hak untuk meminjamkan yang 8.100 dolar. Maka sekarang ada 27.100 dolar mata uang dalam peredaran. Siklus pun berulang. Bank memberikan utang 8.100 dolar kepada wanita ini. Ia lantas menggunakannya untuk beli furnitur misalnya. Si penjual furnitur menerima pembayaran dan juga ingin menyimpannya di bank. Apakah di bank yang sama atau bank yang berbeda, dalam sistem bank sentral yang sama tidak jadi masalah. Sistem bekerja dengan sempurna. Maka siklus yang sama terjadi lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Hingga akhirnya 10.000 dolar yang semula Anda setor di bank telah digandakan jadi 100.000 dolar. Anda bisa melakukan simulasi dan verifikasi sendiri dengan menggunakan Excel. Dari 10.000 dolar mata uang Anda dengan fractional reserve 10%, bank menggandakan 90.000 dolar. Maka sekarang ada 100.000 dolar dalam peredaran. Apa yang saya sampaikan ini adalah fakta yang ditunjang oleh data-data kredibel. Semua data ada di depan mata Anda, tapi Anda tidak menyadarinya dan tak banyak yang sadar apa arti dan konsekuensinya. Sebelumnya, Anda harus paham dulu jenis-jenis mata uang dalam peredaran. Di dunia keuangan dikenal istilah M0, M1, M2, dan M3. M0 adalah mata uang kertas dan koin yang dicetak oleh bank sentral. M1 adalah M0 ditambah cek dan giro. M2 adalah M1 ditambah tabungan, simpanan berjangka, dan lain-lain. M3 adalah M2 ditambah deposito jangka panjang, pasar uang, dan lain-lain. Dari definisi tersebut, mata uang yang benar-benar dicetak ya cuma M0. M1 pun sudah tercampur dengan digit-digit komputer, tak ada fisiknya. Sudah merupakan hasil penggandaan simpan pinjam. Apalagi M2 dan M3, sudah duit maya. Hasil penggandaan dari M0. Tadi kita sudah bahas dengan fractional reserve ratio 10%, mata uang yang beredar 10 kali lebih banyak dari yang seharusnya. Mari kita buktikan dengan data-data yang kredibel. Anda semua percaya US dollar adalah mata uang yang paling stabil. Coba kita lihat faktanya. Menurut Dewan Gubernur Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, M0 US dollar jumlahnya 1,6 triliun dolar. M1 USD jumlahnya 3,7 triliun dolar dan M2 jumlahnya 14 triliun dolar. M3 datanya disembunyikan oleh Federal Reserve. Bank Sentral Amerika itu tak lagi mempublikasikan data M3 sejak tahun 2006. Luar biasa. Bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri, tapi tak mau mempublikasikan data M3. Ini adalah skandal. Para pengamat hanya bisa menduga-duga jumlah M3 US dollar seperti yang dilakukan oleh situs JM Bullion ini. Menurut penelitiannya, M3 jumlahnya tak jauh dari M2, yaitu 17,5 triliun dolar. Oke, sekarang kita hitung. Berapa kali lipat M3 jika dibandingkan dengan M0? Anda lihat, jumlahnya 11 kali lipat. Lebih banyak dari paparan saya tadi. Mata uang nyetak dari langit 10 kali jumlah mata uang yang sesungguhnya. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Menurut Bank Indonesia, M0 jumlahnya 549,6 triliun rupiah, M1 1.372,6 triliun rupiah, dan M2 jumlahnya 5.408,6 triliun rupiah. Sama seperti Fed, Bank Indonesia tak mau mempublikasikan jumlah M3. Hanya ada M0, M1, dan M2. M3 hanya Tuhan dan Bank Indonesia yang tahu. Oke, kita tak bisa membandingkan dengan M3. Coba saja hitung berapa kali lipat M2 dibandingkan dengan M0.
Wow, M2-nya saja sudah hampir 10 kali lipat, apalagi M3-nya. Lebih mengejutkan lagi, menurut OECD, Organisasi Internasional di bidang Economic Cooperation and Development, pertumbuhan M3 Indonesia bahkan lebih tinggi dari Amerika. Luar biasa. Tapi jangan salahkan pemerintah, karena otoritas moneter kita dipegang oleh bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri. Jadi, kesimpulannya, apa yang tadi saya sampaikan, bahwa dari tiap rupiah atau US dollar mata uang yang beredar, bank melipat gandakan 10 kali adalah fakta berdasarkan data-data yang kredibel dari Bank Sentral Amerika dan Indonesia. Bagus atau buruk jika masyarakat dibanjiri dengan uang yang banyak, hasil penggandaan uang tanpa di-backup oleh emas atau benda alam berharga lainnya? Jangan heran jika ada yang mengatakan, kan bagus kalau nyetak duit yang banyak, ekonomi jadi tumbuh, kita jadi punya kesempatan untuk dapat banyak duit. Well, dalam jangka pendek memang bagus. Misalnya, untuk pemulihan dari krisis, bolehlah nyetak duit yang banyak, untuk sebentar saja. Tapi, jika terus-terusan nyetak duit yang banyak dalam jangka panjang, hancurlah kehidupan rakyat. Harga barang pada naik hingga mencekik leher Anda. Anda boleh kerja banting tulang cari duit, tetap saja duit Anda tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, karena harga barang naik terus. Dan Anda selamanya jadi budak industri, agar bisa bayar tagihan-tagihan yang harganya naik terus. Mari kita lihat contoh sederhana, bagaimana jumlah uang yang beredar membuat harga barang pada naik. Prinsip dasarnya sangat sederhana, supply and demand, hukum penawaran dan permintaan. Anggaplah di sebuah negara hanya ada duit Rp50.000 yang digunakan untuk membeli 5 piring nasi. Money supply Rp50.000. Money demand asumsikan hanya untuk beli 5 piring nasi itu. Maka satu piring nasi harganya Rp10.000. Tercapailah equilibrium antara supply and demand. Kemudian kita tambahkan money supply 10 kali lipat jadi Rp500.000. Demandnya tetap 5 piring nasi to make it simple. Otomatis harga sepiring nasi naik dari Rp10.000 menjadi Rp100.000. Jika Anda bekerja dan gaji Anda naik 10% tiap tahun, nggak akan cukup untuk beli nasi. Ini adalah prinsip dasarnya. Dalam prakteknya tentu lebih kompleks, karena barang yang dijual tidak satu macam, dan yang menjual beda-beda orangnya. Sehingga kenaikan jumlah uang yang beredar tidak persis sama dengan tingkat kenaikan harga barang. Tapi prinsip dasarnya tetap sama, hanya variabelnya yang lebih kompleks. Yang jadi masalah besar adalah kenaikan harga barang jauh lebih cepat dari kenaikan pendapatan Anda. Hingga seberapa susahnya pun Anda kerja banting tulang cari duit, tetap saja tak bisa mengejar tingkat kenaikan harga barang. Sekarang kita ambil contoh nyata, harga beras. Tahun 1980, beras harganya Rp250 per kilogram. Tahun 2018, beras harganya Rp11.899 per kilogram, naik 47,6 kali lipat. Dengan kata lain, dengan uang Rp5.000 di tahun 1980, bisa beli beras 20 kg. Tahun 2018, dengan uang yang sama, yaitu Rp5.000, buat beli beras setengah kilo saja tidak cukup. Artinya apa? Makin lama, uang makin tak ada harganya. Hidup kita makin sulit karena harga barang sudah sedemikian tingginya akibat nyetak duit lewat sistem penggandaan uang di perbankan. Private banks create money out of nothing and lend it at interest. Now, that sounds absurd. When I teach sophomores, about money in banking and how banks, they never believe it. And so you have to go through it again and again. Yes, banks really do create money. They really do. Here's how it happens. And it's absurd, and they're right to doubt that could possibly be what's really going on. But it is. Now, most people assume that when banks make loans, they're lending out someone else's savings. But they're not. Instead, when somebody takes out a loan, banks create new money electronically by typing numbers into their account. 97% of all the money in our economy is created in this way, as people take out loans from banks. Does taking out a loan actually mean creating money? Precisely.
When the commercial bank loaned the money to the customer, it actually created new money. From here, we understand the disturbing fact that all money created in this system comes from a debt. I think if the people knew what the banking system is up to, as Henry Ford said, there would be a revolution tomorrow morning. The fact is, most people think that what a bank does is lend you money that someone else has put in the bank previously. But what a bank actually does, what a commercial bank does, is to create money from nothing and then lend it to you at interest. If I do that, if I manufacture money in my own home, it's called counterfeiting. If an accountant creates money out of nothing in the company accounts, it's called cooking the books. But if a bank does it, it's perfectly legal. And so long as you allow fraud to be legalized, then all kinds of problems are going to pop up in the economic system which you can't do anything about. We need to start understanding that in our economy we have two kinds of money. We have paper money and we have electronic money, which is the kind of money we use when we use this kind of device, a payment card. Let's start with the easy one, this one. Paper money. Paper money is created by the central bank. We can read that on the banknote. Electronic money, however, is a little trickier. The accounts that we have in our banks are called deposit accounts. And that may sound as if, okay, so this kind of money is just this kind of money deposited in the bank. And in principle, that could be the case. It is, however, very misleading in terms of understanding how money works in the economy. Because electronic money is created by commercial banks when they issue new loans. Demikian tadi pemaparan yang sangat baik dari Bos Darling beserta para ahli ekonomi dunia. Pertanyaan paling mendasar setelah kita mengetahui kecurangan fractional reserve atau di Indonesia kita mengenalnya dengan sebutan giro wajib minimum adalah: apakah peristiwa Panic 1907, Great Depression tahun 1929, krisis moneter tahun 1998, dan krisis ekonomi 2008 tidak akan terulang kembali? Tentu sangat mungkin dan hampir pasti untuk terulang kembali. Sistem ini seperti bom yang pemicunya ada di tangan para elit keuangan dunia atau para bankir swasta. Mereka hanya tinggal menentukan kapan waktu yang tepat untuk meledakkan kembali bom krisis ekonomi lainnya. Kita tidak tahu kapan, bisa jadi dalam waktu dekat, karena melihat situasi negara-negara di dunia yang semakin menambah hutang. Atau mungkin 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun lagi. Hanya Tuhan dan para elit yang tahu. Sebagai rakyat, ada baiknya kita segera membentengi diri dan orang-orang terdekat kita dengan aset-aset yang memiliki nilai pasti, misal emas, perak, dan lain-lain. Demikian pemaparan untuk episode ke-6. Silahkan like video ini jika kalian sudah sampai di sini, karena itu akan membantu video ini untuk menjangkau lebih banyak orang. Dari hal kecil ini kita bangkitkan kesadaran umat manusia. Terima kasih.